Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat project dengan materi Jenskin. Dosen pengampu Ibu Herlina Eskom Enkom. Mata kuliah konfigurasi dan manajemen. Jenskin adalah sebuah tools open source yang digunakan untuk melakukan otomatisasi dalam proses pengembangan software. Jenskin sangat populer karena berperan penting dalam penerapan continuous integration dan continuous delivery atau CI/CD. Dengan Jenskin, developer tidak perlu lagi melakukan build, testing, dan deployment secara manual setiap kali ada perubahan kode. Dalam pengembangan aplikasi tanpa Jenskin, biasanya developer harus melakukan banyak proses secara manual. Setelah menulis kode, mereka harus build aplikasi tersendiri, menjalankan testing satu persatu, lalu melakukan deployment ke server. Proses ini memakan waktu, rawan kesalahan, dan seringkali tidak konsisten. Jenskin hadir untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mengotomatisasikan seluruh proses. Cara kerja Jenskin dimulai ketika developer melakukan perubahan kode dan menghapusnya ke repository seperti GitHub atau GitLab. Jenskin kemudian mendeteksi adanya perubahan tersebut, baik melalui webhook maupun pengecekan berkala. Setelah perubahan terdeteksi, Jenskin secara otomatis menjalankan pipeline yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Pipeline Jenskin berisi tahapan-tahapan yang harus dijalankan secara berurutan. Tahapan pertama biasanya adalah mengambil source kode dari repository. Setelah itu Jenskin menjalankan proses build sesuai dengan teknologi yang digunakan. Misalnya Maven untuk Java atau NPM untuk aplikasi Node.js. Jika proses build berhasil, Jenskin akan melanjutkan tahap testing untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai harapan. Apabila semua tahap berhasil, Jenskin akan melanjutkan ke proses deployment, misalnya ke server, cloud, atau kontainer seperti Docker. Di dalam Jenskin terdapat beberapa komponen utama. Jenskin komponen berfungsi sebagai pusat pengaturan yang mengelola job, pipeline, serta penjadwalan eksekusi. Sementara itu Jenskin Agent adalah mesin yang bertugas menjalankan proses build dan testing. Jenskin juga memiliki sistem plugin yang sangat kaya, sehingga dapat diintegrasikan dengan berbagai tools seperti Git, Docker, Kubernetes, hingga Slack untuk notifikasi. Salah satu fitur penting Jenskin adalah Jenkins File. Jenkins File merupakan file konfigurasi pipeline yang digunakan dan ditulis menggunakan bahasa Profi dan disimpan langsung di repository project. Dengan Jenkins File, seluruh proses C1 dan CD dapat dikelola sebagai kode, sehingga lebih rapi, mudah dipelihara, dan bisa dilacak perubahannya melalui version control. Komponen dan konsep kunci ada 5, yaitu pipeline, serangkaian langkah yang mendefinisikan alur kerja, CI atau CD, build, text, deploy yang dapat disesuaikan, plugin memperluas fungsionalitas Jenskin, memungkinkan integrasi dengan banyak alat lain, Git, Maven, Docker, Kubernetes, dan lain-lain. Agen mesin eksekusi yang menjalankan tugas-tugas berat, build text yang dikelola oleh Jenskin controller, trigger pemicu yang memulai pipeline seperti commit, kode, jadwal waktu, atau permintaan manual. Secara sederhana, Jenskin mengotomatiskan proses yang sebelum manual, mempercepat siklus pengembangan, dan meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mendeteksi masalah sejak dini. Cara kerja Jenskin. Jenskin berfungsi sebagai server otomatisasi CI atau CD dengan memantau repository kode seperti GitHub, mendeteksi perubahan, lalu secara otomatis membangun, menguji, dan menerapkan kode baru melalui alur kerja pipeline yang telah ditentukan, memastikan kualitas dan mempercepat rilis perangkat lunak tanpa investasi manual. Ini menggunakan plugin untuk mengintegrasikan sebagai alat dan dapat berjalan di berbagai platform untuk mengotomatisasikan seluruh siklus Kerja Jenskin memiliki 7 langkah. Pertama, pengembangan melakukan commit. Pengembangan mengirim commit kode baru ke repository kode sumber.
Dua, Genskin memicu. Genskin dapat mendeteksi perubahan ini dan memulai pipeline. Tiga, mengambil kode. Genskin mengambil checkout versi kode terbaru dari repository. Empat, membangun. Mengoptimasi kode sumber menjadi artefak yang dapat dieksekusi. 5. Menguji. Menjalankan pengujian otomatis untuk memastikan kualitas kode. 6. Memberi notifikasi, memberitahu pengembangan jika build atau pengujian gagal. 7. Menerapkan. Jika build dan pengujian berhasil, Genskin secara otomatis menerapkan aplikasi ke lingkungan yang ditentukan. Genskin memberikan banyak keuntungan. Proses deployment menjadi lebih cepat. Kesalahan biasa terdeteksi lebih awal dan deployment menjadi lebih konsisten. Namun Genskin juga memiliki tantangan seperti konfigurasi awal yang cukup kompleks dan membutuhkan perawatan rutin agar tetap stabil. Sebagai kesimpulan, Genskin adalah tools otomatis yang sangat membantu dalam dunia DevOps. Dengan Genskin, developer dapat mengembangkan aplikasi tanpa harus khawatir dengan proses build, testing, dan deployment yang berulang. Inilah alasan mengapa Genskin masih banyak digunakan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penginstalan Genskin. Yang pertama kita buka Google Chrome, kita share, download Genskin. Ya. Kita pilih yang paling atas, itu download dan deploy. Sebelum kita mendownload, kita juga harus melihat persyaratannya. Sebelum mendownload, kita harus melihat persyaratan untuk mendownloadnya. Kalau sudah terlihat, kita bisa mendownload JDK 21. Untuk mendownloadnya, kita bisa langsung search di halaman terbaru, itu download JDK. Ketika udah masuk, kita bisa langsung untuk mendownload Java Downloads. Setelah itu kita scroll ke bawah untuk memilih JDK 21. Kita juga bisa mendownload di 3 perangkat, yaitu Linux, MacOS, Windows. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Windows. Setelah memilih Windows, kita bisa mendownload kali 64 MSI installer. Ketika sudah, kita langsung pergi ke web Genskin. Di atas kanan atas bisa kita klik download. Setelah masuk, kita scroll ke bawah untuk memilih Windows. Setelah masuk, kita bisa pindah ke file, mencari JDK yang sudah di-download tadi. Langsung klik next. Untuk di sininya kita next saja. Tunggu. Setelah berhasil, kita langsung oke. Setelah selesai, kita akan dipindahkan ke CMD. Kita ketikkan Java min version. Setelah itu kita enter. Bisa kita lihat versi Java yang kita download. Itu 2109. Setelah itu kita pergi ke file untuk mendownload Genskin. Kita klik Genskins, next. Atau bisa juga kita pencet yang di atas untuk otomatisasi. Setelah masuk, kita bisa melihat port itu 8080. Kita bisa cek dengan menekan test port.
Ketika udah muncul tanda centang, itu berarti POR tidak ada masalah. Lanjut. Kita bisa lihat itu adalah change skin. Bisa kita masuk ke file untuk mencari download yang tadi. Kita masukkan. Oke. Ketika sudah masuk, kita bisa langsung next. Berikutnya untuk di sini langsung next. Itu udah install, langsung install untuk finish. Setelah pengaturan selesai, kita masuk ke Google Chrome untuk mencari localhost port yang kita masukkan tadi, itu 8080. Ketika sudah masuk, kita langsung mengisi create user di Genskin. Pertama, isi username, password, confirm password, full name, dan email. Setelah mengisi semuanya, kita bisa langsung create user. Ya, mungkin sampai di sini cara penginstalan aplikasi Genskin.